Sedekah. Sedekah itu bisa dibilang sesuatu yang mudah diucapkan tapi mungkin sulit dilakukan. Apalagi di zaman serba modern gini, walaupun ada banyak fasilitas yang memudahkan kita untuk bersedekah, misalnya secara online atau lewat aplikasi atau apapun, tapi tidak bisa kita ingkari bahwa gaya hidup modern ini membutuhkan biaya lebih besar daripada zaman dulu. Kalau dulu kita mungkin hanya berpikir beli baju setahun sekali atau beli makanan secukupnya aja karena tidak ada kulkas, atau beli sepatu 2 tahun sekali. Tapi sekarang dengan semakin banyaknya iklan, promosi dan lain sebagainya, bisa jadi setiap 2 bulan ada anggaran untuk beli pakaian. Begitu juga untuk sepatu dan lain sebagainya, yang otomatis jadi nggak mudah juga untuk bersedekah. Intinya pada zaman sekarang untuk bersedekah ya harus dianggarkan. Tapi apakah kalau seandainya kita sudah menciptakan sebuah mekanisme dalam diri kita untuk bersedekah, misalnya kita masukkan ke dalam alokasi gaji bulanan sekitar sekian persen untuk bersedekah dan lain sebagainya, terus masalahnya selesai? Sepertinya enggak. Ada satu cerita, beberapa waktu yang lalu ada keluarga saya yang datang, kami ngobrol-ngobrol seperti biasa. Kemudian obrolan kami sampai pada musola yang ada di depan rumah dia. Waktu saya mampir ke rumah dia itu kan kebetulan ada musola baru di depannya. Terus saya tanya, loh musola baru di depan situ berarti anak-anak sekitar situ kalau mengaji sholat ke situ? Ternyata enggak. Padahal musolanya bagus sebenarnya dan masih baru. Terus saudara saya ini cerita, konon ini karena saya nggak bisa memverifikasi ceritanya, jadi saya hanya mendengarkan dari satu sumber, saya tidak bisa memverifikasi, saya tidak bisa mendengarkan cerita itu dari sumber lain, jadi kemungkinan cerita itu ada penyimpangan atau bahkan sama sekali salah itu besar. Tapi bukan masalah benar atau tidak dari cerita ini yang akan kita bicarakan. Intinya ceritanya begini, dulu ada sebuah keluarga yang datang dari luar kota, kemudian menetap di kota saudara saya itu. Konon sejak awal datang, keinginan dari keluarga ini adalah menjadi orang kaya. Katanya mereka sudah sempat mendatangi, atau kalau istilah Jawanya katanya sowan ke beberapa ustadz, kiai, pemuka agama. Intinya mereka ingin didoakan supaya cepat kaya, katanya begitu. Tapi kemudian tidak berhasil, tidak ada hasilnya. Singkatnya kemudian konon si keluarga ini kemudian mengambil jalan pintas supaya cepat jadi kaya. Akhirnya mereka kaya, punya banyak uang, dan mereka ingin bersedekah, ingin memberikan sebagian dari uang yang mereka peroleh itu untuk masyarakat, ingin berbagi mungkin, atau ingin mendapatkan pahala mungkin, dan salah satunya adalah membuat musola itu. Tapi ternyata setelah musola itu dibuat, itu orang sepertinya enggan datang ke situ, bahkan sampai dia memberikan amplop berisi uang kepada orang-orang untuk datang ke musola itu, untuk menjadi jamaah dari musola tersebut, agar mau sholat di sana. Terus setiap ada hari besar keagamaan, ada peringatan apalah gitu, banyak yang diundang dan diberi sembako, diberi uang dan lain sebagainya. Awalnya berhasil, tapi lama-lama itu ternyata tidak berhasil. Mulai banyak orang yang enggan datang ke sana walaupun ada imbalan untuk kehadiran mereka. Sampai akhirnya keluarga ini memutuskan untuk pindah, karena mereka sudah menempuh berbagai macam cara untuk
bersedekah dengan cara memakmurkan musola itu ternyata gagal. Dan selama mereka tinggal di sana juga mereka menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak jelas urgensinya. Singkatnya mereka pindah ke kota lain dan rumahnya ditinggalkan begitu saja, begitu juga musolanya, dan tidak ada orang yang berminat untuk sholat di sana atau melakukan kegiatan keagamaan di sana. Jadi ternyata walaupun kita sudah membuat mekanisme untuk bersedekah, ternyata tidak begitu saja langsung urusannya selesai. Sepertinya ada mekanisme lain yang bergerak di luar kita, yang menentukan keberhasilan dari sedekah itu sendiri. Jadi mau nggak mau, kalau kita memang mau bersedekah, kita menciptakan sebuah mekanisme dalam diri kita untuk bersedekah, sekaligus menyelaraskan mekanisme dalam diri kita ini agar selaras dengan mekanisme yang ada di luar kita. Ini boleh dipercaya, boleh juga enggak, karena cerita ini juga nggak bisa diverifikasi. Tapi kita mungkin sering mendengar cerita juga bahwa kadang amal atau sedekah atau apapun namanya itu kadang tidak mendatangkan kebaikan, tidak mendatangkan kebaikan bagi yang memberikan sedekah, juga tidak mendatangkan kebaikan bagi orang yang menerima. Saya tidak tahu apakah ini berarti formula saya bahwa mekanisme di dalam dan di luar itu harus menyatu itu berlaku untuk kasus itu atau tidak, tapi sepertinya ada kesamaan.